kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Mudah-mudahan jenengan semuanya sehat dan bisa mengabdi, mengamalkan demi mencerdaskan anak bangsa. Amin. Saya di sini tidak menggurui, hanya sekedar sharing. Mungkin ada masukan, kritik dan saran. Saya menerima dengan lapang dada. Sebelumnya, ini LCD-nya tidak bisa ini. Ada beberapa pertanyaan pemantik. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Setuju? Dalam pendidikan itu Alasannya apa? Nggak setuju, tapi kisah nyata kita setuju. Tergantung hukumannya. Oke, jadi intinya kurang setuju ya. Oke. Sekarang pertanyaannya kedua. Pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca, membersihkan halaman, menyapu dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak? Setuju. Alasannya kenapa kok setuju? Ini yang akan kita bahas nanti. Anak sekarang kalau nggak dihukum nggak melakukan. Jadi harus apa hukumannya yang positif supaya ada kembali ke siswanya, gitu ya. Terus yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Ya, setuju. Setuju ya? Oke, saya lanjut. Nanti materi yang akan saya sampaikan adalah tentang disiplin positif. Apa itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan dunia berkualitas. Juga restitusi tentang 5 posisi kontrol. Apa itu 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Dari materi yang akan saya sampaikan ini ada yang belum pernah didengar ya? Tentang apa? Restitusi. Sudah pernah dengar? Nah, nanti saya jelaskan lagi apa itu restitusi. Sekarang begini, saya punya permainan, coba ibaratnya begini, menulis di secuil kertas, kita genggam. Genggaman ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Nah, nanti temannya itu ibaratnya B ya, yang A yang mengepal. Benar-benar ini dijaga benar karena sangat berharga. Nanti temannya silakan saling melepas genggaman itu. Monggo silakan dibayangkan sesuatu yang berharga, jenengan kepal, jenengan simpan rapat, coba dilepas. Bisa enggak? Ayo bayangkan. Monggo Bu, jenengan lepas genggaman temannya itu, bisa enggak? Bisa enggak? Jenengan praktekkan. Genggaman teman. Nah itu, padahal ini sangat berharga sekali. Banyak kosong ya. Ini kok banyak produknya. Mungkin bisa dengan membujuk. Nek dewa itu merayu suami. Sayang, buka langsung. Gitu ya. Kira-kira genggaman itu bisa dilepas tidak tadi? Bisa. Walaupun dengan ancaman seperti dirayu gitu. Bisa. Nah, jadi kita memposisikan di sini adalah jenengan sebagai pengontrol. Ketika kita sebagai guru, apa yang harus kita kontrol? Ilusinya begini. Selama ini guru mengontrol murid, iya atau tidak? Iya. Oke, setuju nggih? Setuju. Bahwa kritiknya seseorang itu membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter, membuat seseorang itu bersalah sampai tunduk sehingga karakternya bisa terbentuk. Bisa ya? Oke, setuju. Itu hanya ilusinya. Terus yang selanjutnya adalah semua penguatan positif dapat memberikan efektif dan bermanfaat. Mungkin dengan merayu siswanya di kelas akan membawa dampak yang efektif dan bermanfaat. Itu ilusinya sekarang begitu ya? Iya. Oke. Ilusi begini, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya apa tidak? Selama ini guru gitu enggak? Memaksa anak untuk ayo belajar, Iya. ayo membaca, begitu kan? Iya. Oke, setuju
Lucu lagi nih berarti. Ada tapi bukan memaksa. Mengajak. Mengajak dan Ayo mengajak. dibuka. Mengatur. Istilahnya begitu ya. Ya. Sekarang begini, itu kita sebagai pengontrol, jadi perubahan paradigma itu sekarang kita harus merubahnya. Kenapa? Karena kalau memang gini ya, stimulusnya dan responnya, kita mencoba mengubah orang agar pandangan itu sama dengan kita. Yang seperti tadi, Ya. ayo dipasang supaya dibuka, kan gitu ya. Akhirnya bisa, walaupun dengan merasa kesakitan. Itu teori stimulus responnya. Sekarang kita rubah teori kontrolnya, karena kita sebagai pengontrol di dalam di dalam kelas, kita sebagai pengontrol ke anak-anak. Nah, kalau memang mengubah pandangannya si anak itu agar sama dengan kita, apa yang kita ajarkan, kamu harus menuruti ini. Nah, sekarang kita rubah, karena kita sebagai pengontrol, bagaimana yang terbaik? Kita berusaha memahami pandangan orang lain atau pandangan siswa tentang dunia. Bukan kita mengubah pandangan seseorang itu harus mengikuti pandangan kita. Sekarang kembali lagi. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan dari teori stimulus responnya. Kita rubah menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Ya tidak. Bukan berarti anak itu melakukan kesalahan, melakukan perilaku yang buruk itu adalah semua kesalahan dari dia. Bukan seperti itu. Kita rubah sekarang dengan menggunakan teori kontrol. Semua perilaku memiliki tujuan. Seperti murid jenengan yang tadi itu, Noval, dia nendang-nendang terus kena temannya. Itu kan tidak sengaja, bisa jadi yang dia lakukan itu refleks sehingga kena temannya. Kadang kita kalau melihat seperti itu kan, waduh, kamu nakal, ini kesalahanmu, seperti itu kan. Sekarang mindset kita dirubah bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Stimulus respon yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Iya tidak? Padahal jenengan tadi melakukan genggaman tangan tadi sehingga sampai bisa dibuka, merasa kesakitan. Siapa yang bisa mengontrol? Diri jenengan sendiri. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, bukan orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Selama ini stimulus responnya begitu. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya bisa mengontrol diri Anda sendiri. Itu yang harus dirubah. Terus stimulus respon selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Maksudnya begini, ketika kita membujuk seseorang tidak berhasil, akhirnya kita memaksa. Nah, kita sebagai pengontrol boleh tidak? Tidak boleh. Yang ada adalah teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita tidak boleh memaksa. Begitu nih. Model berpikir menang kalah. Apalagi kalau siswa kelas kecil, dia bermain di games. Kalau menang dia bangga tertawa, kalau kalah pasti akan nangis. Nah, kita sebagai guru tidak boleh kamu menang dong kalah, tidak boleh. Harus teori kontrolnya yang kita rubah adalah menang, menang dan menang. Tidak ada siswa yang merasa menang atau kalah. Yang ada menang-menang untuk mencapai sebuah keberhasilan. Menang, menang, menang.
Jika perubahan paradigma ini kita laksanakan dengan hati yang ikhlas dan membuka wawasan kita pribadi, itu akan muncul budaya positif, pembiasaan-pembiasaan yang positif. Dari pembiasaan itu terdapat sebuah nilai-nilai kebajikan. Apa saja nilai-nilai kebajikan yang sangat universal itu? Tidak lepas dari yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada berapa yuk? 6 guys. 6 itu apa saja? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Materi yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Karena kita tidak sadar, anak melakukan kesalahan itu tiba-tiba seorang guru itu menghukum. Boleh tidak? Tidak diperbolehkan. Kenapa? Kenapa tidak diperbolehkan? Ya karena takut anak itu akan termemori hukuman itu, sehingga dia tidak akan menikmati masa-masa sekolahnya. Tujuan pendidikan tidak akan tersampaikan. Nah, kalau kita sering ya memberikan penghargaan ke anak, contoh, kamu bisa menjawab pertanyaan, diberi pensil, terus diberi reward lah, penghargaan apa, buku gitu. Boleh begitu. Nah, penghargaan yang semacam itu akan membawa pengaruh jangka panjang dan jangka pendek bagi siswa. Kenapa penghargaan kok tidak efektif? Penghargaan tidak efektif itu jika saya mengharapkan suatu penghargaan tetapi tidak mendapatkannya, maka saya akan merasa kecewa gitu kan ya, berkecil hati, terus minder. Bagaimana anak yang mendapatkan penghargaan? Dia akan merasa bangga, senang. Kita sebagai guru melihat anak yang tidak mendapatkan penghargaan, tega enggak? Bagaimana dampak psikologinya? Apakah anak tetap semangat dalam pembelajarannya? Tidak akan. Anak tidak akan merasa senang di sekolahnya itu. Ternyata penghargaan itu dapat merusak hubungan ya, iri gitu ya. Anak yang tidak mendapatkan penghargaan itu akhirnya iri gitu. Terus motivasi dalam pembelajarannya juga akan menurun, sehingga muncullah persaingan antar temannya di dalam kelas. Pertanyaannya, mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mengelilingi lapangan, hukuman. Murid diminta untuk membersihkan kelas atau push up, itu juga hukuman. Beda lagi dengan ini. Ketika siswa itu di dalam kelas mencoret-coret temannya, bukunya dicoret, terus dia begini, tak ganti ya bukunya, tadi saya coret atau saya hapus ya coretannya ya, itu ada rasa bentuk tanggung jawabnya. Itu termasuk apa? Konsekuensi ya. Membersihkan air yang sudah tumpah juga termasuk konsekuensi. Jadi beda ya, hukuman dan konsekuensi.
Sudah paham? Paham. Kalau hukuman itu akan terasa menyakitkan. Kalau konsekuensi hanya sesuatu yang terjadi, itu perbedaannya. Kalau hukuman itu ada paksaannya. Kalau konsekuensi ada stimulus dan tanggapannya. Oh, tadi menumpahkan air di lantai. Tiba-tiba dengan merasa tanggung jawab langsung bilang. Itu kan ada tanggapan langsung dari siswa. Namanya konsekuensi. Sekarang kita akan membahas masalah restitusi. Apa sih restitusi itu? Nah, baru pertama mendengarkan ini ya. Jadi gini, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ketika anak melakukan kesalahan, kita tidak boleh langsung menegur atau menghukum dia, tidak boleh. Bagaimana caranya anak itu sadar akan kesalahannya dulu. Itu restitusi. Sekarang keyakinan kelas. Mengapa kok tidak peraturan saja? Kenapa kita harus membuat sebuah keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan yang harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik unsur intrinsiknya siswa, kembali kepada nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang. Jadi muncul dari dirinya sendiri. Ketika membuat kesalahan, mereka sadar, oh ternyata saya seperti ini ya kesalahannya ya. Jadi di dalam kelas itu kita membuat sebuah keyakinan kelas yang ada nilai-nilai kebajikannya, sehingga budaya positif itu nampak tercermin di dalam siswa. Apa sih contoh dari keyakinan kelas itu? Datang tepat waktu, mengucapkan salam. Itu juga keyakinan atau kesepakatan kelas. Menjaga kebersihan sekolah. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Itu adalah kesepakatan dan keyakinan kelas. Aktif dalam pembelajaran. Kalau kita berbicara keyakinan atau kesepakatan kelas, siswa itu akan sadar apa yang dia tulis di situ dan sudah disepakati oleh semua teman-temannya di dalam kelas. Jadi kalau memang dia itu benar-benar melanggar, tujuan dari kesepakatan kelas adalah supaya dia menyadari akan kesalahannya tanpa ada unsur paksaan dari gurunya. Gitu. Ada satu contoh peraturan. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas kita ganti kata-katanya, menghormati orang lain. Dilarang melakukan pertengkaran di dalam kelas. Kita ganti keselamatan dan menghormati orang lain. Kan lebih enak didengar gitu ya. Kalau ada kata dilarang, itu kan nanti akan muncul sebuah larangan gitu. Kalau diganti keselamatan atau diganti menghormati orang lain, akan muncul nilai-nilai kebaikan yang akan menjadi sebuah budaya positif. Materi yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kita sebagai pengontrol di dalam kelas
guru itu harus melihat kebutuhan dasar manusia terhadap siswa itu apa saja. Kasih sayang. Kita tidak boleh membedakan siswa A, B, C, dan D itu kasih sayangnya kita bedakan, tidak boleh. Itu hak mereka untuk kita penuhi. Kasih sayangnya di dalam kelas harus kita samakan. Terus penguasaan, kebebasan, biarkan anak itu bebas bereksplor. Contoh tadi saya lihat Noval ya, dia tidak mengikuti pembelajaran waktu sholat. Dia di kantor tadi itu ambil bola mainan, tapi ketika mainan itu mulutnya itu mengikuti doa apa yang diucapkan oleh gurunya waktu di musola itu. Tidak boleh kita memaksa anak itu, ayo kamu harus ikut sholat, terus kita gendong, kita paksa di Noval itu untuk tetap masuk mengikuti kegiatan. Apa yang akan terjadi? Kacau. Dan seminit mungkin kita menghindari pemaksaan terhadap siswa. Kesenangan, biarkan siswa itu merasa senang dulu, karena dunianya anak-anak itu belajar sambil bermain. Bertahan hidup itu yang terakhir, kebutuhan dari kebutuhan dasar manusia. Materi yang terakhir adalah posisi kontrol. Posisi kontrol itu ada 5. 1, penghukum. Apakah selama ini kita sebagai pemimpin sudah benar sering menghukum rekan sejawat, sering menghukum siswanya gitu. Setidaknya kita kurangi di situlah. Kita sebagai pengontrol, masa sebagai penghukum ya Bu ya. Terus membuat orang merasa bersalah. Bagaimana rekan sejawat itu kita buat supaya dia merasa bersalah gitu. Boleh begitu. Kita bukan seorang pemimpin yang baik kalau buat orang suka bersalah gitu. Terus sebagai teman, apakah selama ini kita sebagai guru, pemimpin anak-anak di dalam kelas memperlakukan anak-anak sebagai teman, hanya teman saja? Contohnya gini, ayolah lakukan demi ibu. Nah itu kan sebagai teman. Mana kamu tidak malu? Ingat tidak, ibu dulu pernah berkata apa? Nah itu sebagai teman. Apa kita sebagai pemantau? Anak pembelajaran di kelas kita hanya melihat saja. Sudah selesai tidak? Sudah selesai belum? Mana? Hanya memantau, dilihat saja. Tanpa ada pendekatan kita terhadap siswa. Jadi kita masih belum memenuhi dari kebutuhan dasar anak itu di dalam kelas. Kalau itu tidak terpenuhi, apakah kita bisa memahami karakter siswa? Tidak, masih belum, kurang. Kalau kebutuhan dasar itu tidak dipenuhi oleh seorang guru, karakter tidak nampak, tujuan pendidikan tidak akan tercapai. Terus ini manajer, penghukum, pembuat orang bersalah sebagai teman, pemantau atau manajer. Kalau ada di dalam kelas itu mereka ada yang aktif pembelajaran, ada yang tidak. Kita tidak boleh menyalahkan anak yang tidak mengikuti pembelajaran itu. Kita menjustifikasi mereka, kamu nakal, kamu malas. Tidak. Setiap perilaku dari anak itu pasti ada tujuannya. Kita sebagai manajer harus melakukan pendekatan ke anak. Kenapa hari ini begitu? Sehingga anak tetap akan semangat dalam menikmati pembelajaran di dalam kelas. Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu.
Nah, ini termasuk apa? Penghukum, pemantau, atau teman? Membuat orang merasa bersalah. Ayolah, lakukan demi ibu. Ayo kita kerjakan. Sebagai teman ya. Materi yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baru kali ini ya mendengar tentang restitusi. Iya, baru dari ini. Tadi saya sudah menjelaskan restitusi itu tujuannya supaya anak itu menyadari akan kesalahannya sendiri tanpa ada unsur paksaan, sehingga anak itu tidak mengulangi perbuatannya itu. Dan ada dari perbuatan itu ada beberapa nilai kebajikannya. Jadi yang pertama itu kita harus menstabilkan identitas. Apa sih maksudnya menstabilkan identitas itu? Nah, nanti kita akan bahas di sini. Saya beri contoh. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Contoh, ketika ada siswa datangnya terlambat, sudah datangnya terlambat, tidak menggunakan atribut sekolah yang lengkap. Kalau dulu saya sebelum ikut CGP, saya langsung, kenapa kamu datang terlambat? Sudah nanti masuknya terakhir aja. Nah, kita sebagai penghukum lagi, kan tidak diperbolehkan itu. Akan membawa dampak yang sangat panjang bagi siswa. Nah, caranya bagaimana kita menstabilkan identitas itu? Kita tanya baik-baik. Kenapa kamu datang terlambat? Kamu bukan satu-satunya siswa yang terlambat gitu loh. Bu guru dulu juga pernah melakukan apa yang kamu lakukan. Ini namanya menstabilkan identitas dari yang sudah diperbuat siswa karena datang terlambat. Bu guru itu loh pernah. Terlambat itu juga pernah. Setiap orang itu pasti akan pernah melakukan. Jangankan hanya bu guru ya, kepala sekolah pun juga akan pernah mengalami itu. Terlambat 5 menit atau 10 menit. Nah, ini namanya menstabilkan. Jadi anak tidak langsung tegang. Biasanya kalau terlambat itu tegang melihat gurunya. Nggih mboten? Iya. Betul. Setelah itu kita validasi kebutuhannya dia. Nah, begini. Kamu pasti punya alasan kan? Nah, kita tanya begitu. Yang pertama tadi bukan kamu satu-satu anak yang pernah melakukan kesalahan ini. Guru juga pernah melakukan kesalahan ini. Itu namanya menstabilkan identitas. Setelah itu kita tanya lagi, kenapa kamu melakukan kesalahan ini? Datang terlambat? Alasannya apa? Nah, pasti dia akan menjawab, mungkin bangunnya kesiangan atau mungkin sepedanya bocor di jalan. Itu kan bisa jadi alasannya. Kita tidak boleh, kan bisa diantar, bisa gojek. Nah, itu namanya psikologi anak itu pasti akan turun, gak akan semangat. Udah datang terlambat, nanti masuk di dalam kelas gak akan semangat, pembelajaran tidak akan tercapai. Terus yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini sesuai dengan kesepakatan di awal yang sudah dibuat. Kalau datang terlambat, konsekuensinya apa? Bukan hukuman ya. Beda, kita sekecil apapun menghindari yang namanya hukuman. Yang ada hanya konsekuensi. Bolehkah kita melakukan ini? Tidak, Bu. Pasti dia akan merasa bentuk dari tanggung jawabnya itu loh. Saya tidak akan mengulangi lagi, Bu. Terima kasih, Bu, sudah menasehati saya, Bu. Nah, itu namanya restitusi, segitiga restitusi. Ada pertanyaan? Materi ini sudah selesai. Artinya ketika siswa itu melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, janganlah kita menghukum siswa itu. Dan jangan ada benar itu kesalahannya siswa. Itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Takutnya akan membawa dampak panjang ke depannya bagi siswa. Terima kasih.
Wassalamualaikum. Ada pertanyaan? Insya Allah udah. Sudah jelas ya? Insya Allah jelas. Gipun matur nuwun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga bermanfaat ilmu dan sharingnya. Terima kasih atas pertemuan ini.